Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Di video kali ini, saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan bersifat resmi ya. Ini langsung berdasarkan dari hasil informasi diskusi dengan admin Info GTK di Kemendikbudrismen, serta diperkuat oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 372 tahun 2025. Nah, informasi ini bukan sekedar kabar biasa, karena mulai tahun 2026, skema pencairan tunjangan profesi guru itu berubah total ya. Tidak lagi menggunakan triwulan, tetapi melainkan sudah menggunakan yang per bulan. Namun yang sering luput dari perhatian, ada sebenarnya tanggal-tanggal krusial. Jika tidak dipahami dengan baik, ini bisa menyebabkan tunjangan Bapak Ibu guru itu bisa tertunda atau bahkan gagal cair sementara waktu. Nah, di video ini saya akan membahas secara jelas, runtun, dan tanpa hoax ya, kapan data itu akan ditarik, kapan divalidasi, kapan SKTP itu terbit, siapa yang mencairkan, dan yang paling penting adalah ada batas waktu pencairan TPG THR 100% dan gaji ke-13 untuk guru ASN. Jadi Bapak Ibu guru pastikan untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak salah langkah dan tidak salah informasi. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, atau e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu guru, nanti kita akan bahas sedikit saya terkait dengan TPG Triwulan 3 dan 4 ya. Jadi perubahan utama di TPG 2026 itu di mana kita ketahui di TPG 2026 ini kan sudah ada beberapa guru yang sudah mendapatkannya ya, atau dengan kata lain sudah cair ya. Jadi tidak lagi menggunakan skema triwulan seperti di tahun 2025 dan sebelumnya itu. Nah, jadi di tahun 2026 itu sudah menggunakan sistem per bulan. Nah, meskipun demikian, masih ada beberapa guru yang belum menerima di tunjangan triwulan ketiga dan triwulan keempat, serta tambahan triwulan keempat. Dan di TPG tahun 2026 yang Januari itu juga masih ada beberapa guru yang belum terima ya, hingga tanggal 30 Januari 2026. Kalau tanggal 31 hari ini itu kan pasti tidak ada pencairan ya, karena bukan hari kerja. Nah, untuk mendapatkan pencairan di bulan Januari itu syaratnya adalah data Bapak Ibu guru itu harus valid ya. Nah, tapi TPG cair itu setiap bulan. Jadi kalau datanya tidak valid, maka pencairan juga akan sulit dilakukan seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu guru data-datanya itu bisa valid ya. Nah, ini tanggal penting Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru harus siapkan ya, atau harus ingat setiap bulannya, biar nanti tunjangan Bapak Ibu guru itu cair setiap bulan. Jadi ada istilah cut off ya, atau tarik data di Dapodik ke Info GTK ya. Jadi biasanya ini ditandai dengan Info GTK itu tidak bisa diotak-atik ya, atau tidak bisa dioperasikan. Biasanya dia berwarna biru itu Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian semua perubahan data ini harus sebelum tanggal 15. Jadi pastikan Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru mau cair setiap bulannya, sebelum tanggal 15 itu Bapak Ibu guru harus sudah melakukan perubahan data. Karena perubahan setelah tanggal 15 itu akan beresiko tidak dibaca ya, atau tidak terbaca. Dan pada akhirnya SKTP Bapak Ibu guru itu terbitnya telat ya. Pada akhirnya kalau telat terbitnya, maka tidak akan dicairkan TPG-nya pada bulan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru mau mengupdate datanya di Dapodik, itu usahakan update datanya itu sebelum tanggal 15 ya. Itu tanggal yang harus Bapak Ibu guru kunci ya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai Bapak Ibu guru kehilangan, kecolongan ya di tanggal tersebut. Nah, selanjutnya untuk tanggal 15 sampai 20 itu adalah proses validasi data. Nah, sistem Info GTK itu melakukan validasi data di tanggal-tanggal sekian itu Bapak Ibu guru. Mulai tanggal 15 hingga tanggal 20. Itu sekaligus di tanggal 20 itu adalah penerbitan SKTP. Ya, jadi status ini sering muncul sedang perbaikan ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu guru pastikan itu tadi, kalau misalnya selesai sebelum tanggal 15, maka biasanya Info GTK itu akan berwarna biru ya, tidak bisa dioperasikan apa-apa.
Jadi memeriksa jam mengajar, linearitas, dan kelengkapan datanya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk tanggal 20 ini adalah rekomendasi pencairan ya. Sebenarnya 20 ke atas ya, karena SKTP itu terbit biasanya di tanggal 20 ya setiap bulannya. Jadi tapi datanya itu harus valid dan diteruskan ke proses pencairan. Nah, kalau sudah SKTP-nya terbit secara otomatis, maka Bapak Ibu Guru biasanya akan mendapatkan tunjangan di bulan tersebut. Nah, umumnya itu guru-guru ASN dulu yang diutamakan. Ya, pertama dulu guru ASN, baru yang non ASN gitu ya. Non ASN itu biasanya di Puslapdik Bapak Ibu Guru. Tapi sebenarnya perbedaannya paling hanya cuma 1-2 hari saja Bapak Ibu Guru ya. Kalau dosen itu bisa sampai 1 minggu gitu perbedaannya ya. Dosen juga yang ASN dulu atau PNS dulu, baru yang non ASN. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya itu adalah SKTP terbit secara otomatis. Jadi saat ini itu tidak lagi terbitnya manual ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita harus menunggu kode 16 lah dari sebagainya itu ya, yang dari dinas. Nah, saat ini itu terbit jika datanya itu sudah valid Bapak Ibu Guru. Nah, sistem ini itu jauh lebih cepat dan lebih transparan, dan Bapak Ibu Guru itu bisa melihat perkembangan penerbitan SKTP tersebut ya di bagian pojok kiri atas di info GTK gitu. Kalau sudah terbit itu berarti sudah aman. Data-data Bapak Ibu Guru itu sudah beres. Nah, sayangnya kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kita tidak tahu perkembangan ya penerbitan SKTP, kemudian data kita valid atau enggak ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang itu sudah jelas. Nah, ini dasar hukum untuk khusus yang TPG 100% THR dan gaji ke-13. Jadi ada di dalam keputusan Menteri Keuangan RI nomor 372 tahun 2025 yang mengatur tentang TPG THR dan gaji ke-13 dan tamsil ya. Nah, ini yang di mana di sini juga sekaligus membahas jadwal terakhir harus pencairan itu kapan gitu. Jadi Bapak Ibu Guru harus menunggu tanggal-tanggal yang sudah ditentukan ya. Nah, di Diktum 8 itu jika belum terrealisasi di tahun 2025, maka Pemda itu wajib menganggarkan kembali dan harus direalisasikan di tahun 2026. Nah, kemarin di menjelang akhir Januari itu ada beberapa daerah yang sudah mencairkan TPG THR dan gaji ke-13 ya. Sehingga mereka itu menerimanya sekaligus dengan yang TPG Januari 2026. Jadi terlihat lebih banyak ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, Bapak Ibu Guru sebenarnya ya nggak perlu khawatir karena pasti akan dapat juga gitu. Cuma soal waktu pencairannya kapan itu yang dari Pemda yang menentukan. Nah, untuk Diktum 9 ini batas waktu ya. Jadi Pemda itu wajib harus melaporkan realisasi pencairan TPG THR dan gaji ke-13 itu paling lambat 30 Juni 2026. Nah, artinya pencairan itu harus sebenarnya dilakukan sebelum tanggal 30 Juni 2026 ya. Sekarang kita besok mau masuk di bulan Februari, jadi pastikan kita menunggu-nunggu ya pencairan ini, dan pembayaran itu sebenarnya harus sudah terrealisasi sebelum tanggal 30 Juni 2026. Nah, untuk kesimpulan, jadi pahami tanggal ya 15 dan 20 setiap bulannya Bapak Ibu Guru, pastikan data Dapodik itu selalu valid. Bapak Ibu Guru nggak perlu khawatir, hak Bapak Ibu Guru itu tetap akan dibayarkan. Kemudian jangan mudah percaya dengan informasi-informasi hoax yang beredar di grup-grup Bapak Ibu Guru ya. Perlu harus memvalidasi sumbernya itu dari mana. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.